Ya, ini adalah metode estimasi regresi linier yang umum, yakni OLS dan MLE, Ordinary Least Square. Namanya least square, kuadrat terkecil. Kenapa dia dikatakan kuadrat terkecil? Karena dalam langkah-langkah menemukan estimator, ya, estimator untuk nilai parameter ini, awalnya dia memang menggunakan fungsi kuadrat. Ketika dia sudah membentuk yang namanya fungsi kuadrat, ya pasti dia tidak punya titik puncak, begitu ya. Nah, diasumsikan bahwa ketika kita bisa mengestimasi yang puncak ini, nilai parameter tertinggi akan ketika kita aplikasikan, ya, nilai maksimal dari parameter itu akan menurunkan kuadrat errornya. Jadi konsep dari OLS itu bagaimana memaksimumkan nilai parameter untuk meminimumkan kuadrat errornya, begitu ya. Fungsinya pertama yang langkah-langkahnya ya mengkuadratkan, terus mencari turunan pertama, ya, sehingga dipastikan bahwa dia itu punya parameter yang maksimum begitu, sehingga ketika diaplikasikan lagi parameter yang maksimum ini akan menurunkan kuadrat errornya gitu, memaksimumkan. Jadi konsep OLS itu memaksimumkan parameter untuk meminimumkan kuadrat error. MLE yang kedua, ya, MLE itu maksimum likelihood estimator, sedikit berbeda dengan MLE. Kalau OLS maksud saya, kalau MLE itu meminimumkan parameter untuk memaksimumkan fungsi likelihoodnya, makanya namanya maksimum likelihood estimator. Mana yang jauh lebih bagus, OLS dan MLE? Sejauh ini OLS bersifat blue, best linear unbiased estimator. Sedangkan MLE biasanya tidak bias dalam variansi, ya, karena denominatornya itu kalau biasanya variansi untuk estimasi variansi kan sigma xi min x bar per n-1 ya, yang bersifat bias. Yang tak bias. Tapi kalau estimator MLE itu sigma xi min x bar per n begitu ya. Jadi dia masih bersifat bias. Bagaimana MLE bisa dikatakan bias untuk variansi, ya? Ada metode pengembangan yang MLE yang lain, ya. Salah satunya adalah REML, Restricted Estimator Maximum Likelihood. Dia punya estimasi parameter yang tak bias. Tapi kalau di R ini REML jarang. Yang banyak menggunakan REML itu biasanya pemodelan di stata, begitu ya. Secara umum dalam semua model OLS ini digunakan, walaupun model-model yang dibentuk itu adalah model-model yang tidak linear. Karena meskipun model-model yang tidak linear, ya, pendekatan untuk estimasinya itu masih menggunakan model-model linear, begitu ya. Kebanyakan begitu. Ya, uji asumsi klasik seperti yang saya sampaikan tadi, cek diagnostik, uji asumsi klasik, ya. Uji asumsi klasik itu ada 4, multikolonialitas, heterokodastisitas, autokorelasi, dan normalitas. 4 hal ini yang biasanya akan mempengaruhi model. Ya, multikolonialitas adanya hubungan kuat antara variabel independen, saling bebas linear. Ya, maksudnya begini, misalkan saya punya model ya, Y 2 prediktor, Y sama dengan B0, nanti model akhir yang saya inginkan adalah Y sama dengan B0 plus B1X plus B2X gitu. Andaikan X1 dan X2 itu ada multikolonialitas, jadi misalkan X1 sama dengan 2X2 begitu. Itu adalah contoh multikolonialitas ya. Jadi untuk apa variabel ini digunakan gitu ya? X2 digunakan kalau seandainya dia itu bisa dibentuk dari variabel yang lain itu. Jadi dalam kasus-kasus seperti ini, maka variabel yang X2 bisa dibuang, diabaikan. Atau yang X1 boleh juga, karena X1 juga terbentuk dari X2. Salah satu variabelnya silakan dibuang kalau terjadi multikolonialitas. Heterokodastisitas, adanya ketidakkonstanan variansi galat ya. Jadi
Galat itu berubah-ubah begitu ya, nggak konstan. Dampaknya ke model juga apa ya? Jadi dia juga akan mempengaruhi bentuk struktur ini, ukuran kebaikannya modelnya nanti. Autokorelasi apa itu? Adanya korelasi serial dalam sebuah variabel ya. Maksudnya autokorelasi residual itu sebenarnya itu residual yang dibentuk itu punya korelasi antara setiap ininya, setiap variabelnya. Misalkan begini, data yang kemarin dipengaruhi oleh data yang sekarang, data sekarang dipengaruhi oleh data yang kemarin, misalkan ya, X1 dipengaruhi X2, X2 dipengaruhi oleh X3 dan seterusnya. Jadi dalam kondisi seperti ini, model-model regresi jika Anda melakukan model regresi linear itu tidak tepat karena data-data semacam ini terjadi korelasi yang kuat itu biasanya data-data di time series. Bisa AR, MA ya, autoregresif, moving average, ARMA, sesional, ARIMA dan lain sebagainya. Normalitas ya, Galat dimungkinkan tidak penyebabnya. Kenapa harus diuji normalitas Galat itu? Uji normalitas Galat berfungsi yang pertama menetapkan ya, kenapa harus normal sih begitu ya. Normal itu memungkinkan bahwa ada bisa dilakukan estimasi terhadap parameter begitu ya. Parameternya apa yang diinginkan itu bisa ketika dia itu sudah terdistribusi normal. Normal itu juga bisa dikatakan lengkap ya, lengkap semuanya ada meskipun dalam bentuk lonceng itu semua data di sana itu ada. Misalkan baik yang rendah, yang sedang dan yang tinggi itu ada di sana. Yang ketiga, dalam metode estimasi ketika dia itu normal itu bisa transformasi kemana aja ya. Transformasi distribusinya kemana saja. Jadi dipastikan kembali lagi ke yang pertama bahwa estimasi menggunakan distribusi normal itu memastikan juga bahwa estimatornya itu ada. Begitu ya. Jadi ketika dia sudah tidak normal atau punya distribusi tertentu, bagaimana kita harus mengestimasi distribusi tersebut gitu. Kalau seandainya terjadi seperti itu gimana Pak begitu? Ya ada istilah normalitas. Kalau saya nggak pakai normalitas bagaimana begitu? Ya mungkin ada metode statistik lain yang bisa digunakan untuk itu ya. Kita kan nggak hanya statistik itu nggak hanya parametrik yang harus ada asumsi distribusi. Ada juga yang non parametrik. Ya istilah yang paling keren dari non parametrik itu adalah biarkan data itu berbicara begitu. Jadi terserah datanya mau berdistribusi apa, nanti kita bisa estimasi datanya. Oke, kita masuk ke R-nya, ya ini adalah contoh kasusnya. Penelitian ingin mengetahui berapa hubungan antara persentase kadar nitrogen, klorin, potasium terhadap tembakau kering yang dihasilkan. Ya, langkah pertama memang kita harus menentukan mana yang variable respon dan mana yang variable prediktor. Ya, mana yang respon, mana yang prediktor. Dalam kasus ini, ya, ditetapkan bahwa produksi tembakau itu adalah variabel yang merupakan variabel respon. Sedangkan persentase nitrogen, klorin, dan potasium adalah yang bisa mempengaruhi produksi tembakau. Data ini saya ambil dari STIL. Ya, Principles and Procedure of Statistics ya di biometrik. Oke, bagaimana caranya menggunakan R? Oke, sudah dibuka R-nya mungkin semua? Ada yang belum install, monggo diinstal dulu. Bagaimana cara menganalisis dengan menggunakan R Commander? Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke R? Mbak Ling, Mas Dika, yang lain? Kalau saya belum ada ya Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana pemodelan menggunakan R? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa R itu bersifat package ya. Kita ingin menggunakan paket
untuk analisis statistika dasar memodelkan regresi yang linear begitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus panggil paket untuk analisis statistika dasar itu apa namanya? RCommander begitu ya. Jadi harus kita panggil dulu paketnya RCommander itu melalui package ya. Load package begitu. Ambil yang RCommander. Nah, RCMDR recommender begitu ya. Untuk menganalisis statistika dasar pakai RCommander, maka saya yang dibutuhkan apa? Panggil paket yang namanya recommender untuk analisis statistika dasar. Klik OK. Oke. Kita tunggu sebentar. Oh. Nah, sampai akhirnya muncul namanya RCommander ya. RCommander bentuknya seperti ini. Mungkin mirip-mirip dengan SPSS begitu. Di sini ada file ya dengan beberapa fungsinya. Edit, data, statistik, graf, model, distribusi, tools, dan hub ya. Jadi ini main menunya, menu utamanya. Yang di sini adalah script. Jadi ketika kita klik, kita bisa keluar scriptnya. Sama ketika Anda melakukan, ini namanya, saya akan lekas sedikit ya. Ini namanya GUI. Di sini RConsole itu gunanya untuk melakukan mengaplikasikan, menuliskan program itu di sini ya, di RConsole itu. Tapi kalau kita belajar bagaimana menulis program, bisa pakai RCommander. Nanti ketika kita klik akan keluar fungsi yang harusnya ditulis di sini itu apa begitu ya. Itu kegunaannya sambil belajar bahasa pemrograman R begitu ya. Terkait dengan hal yang tadi begitu, contoh kasus ini saya ingin memodelkan produksi ini ya, kasus bagaimana memodelkan produksi tembakau, persentase nitrogen, klorin, dan potasium ya. Bagaimana membuat model produksi tembakau dengan menggunakan yang dipengaruhi oleh persentase nitrogen, klorin, dan potasium. Jadi ini. Nah, kita harus panggil ini dulu data. Sudah dapat datanya belum, Mas Dika? Halo, Mas Dika? Iya, Pak. Datanya peserta udah dapat belum? Peserta belum ya? Belum ya, saya share. Oke, itu monggo dicek WA, itu adalah data workshopnya. Data-data yang bisa Anda gunakan, jadi Anda bisa langsung mengaplikasikan begitu nanti ya. Oke, jadi setelah diunduh datanya. Oke, bisa diaplikasikan. Oke. Kita lanjut. Bagaimana yang pertama adalah sebelum kita mulai mengimpor data ya, memanggil data. Jadi bagaimana agar data yang sudah kita siapkan tadi bisa dibaca oleh program gitu. Enggak mungkin program itu menganalisa tanpa data. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah memanggil data. Gitu ya. Bagaimana cara memanggil data? Kita bisa klik data di sini, impor data, karena bentuknya dari Excel ya, perhatikan ya. Ada struktur dari data dari SPSS, SAS, ya, Minitab, Stata, dan Excel. Karena data yang saya share dalam bentuk Excel, saya panggil yang dalam bentuk Excel. Lalu kita kasih nama di sini, apa? Workshop gitu ya. Apa kita sederhanakan WH gitu ya, workshop, oke, WS begitu ya. Kita panggil datanya. Nah, dipilih data yang mana? Nah, ini adalah data yang workshop itu tadi.
Setelah itu kita klik, lalu open dulu. Nah, nanti ada pilihan. Karena di Excel itu ada dalam bentuk sheet 1, sheet 2, dan seterusnya, begitu ya. Oke, jadi saya ambil yang regresi linear dulu. Nah, ini data kita, namanya WS yang tadi, read XL, XL itu adalah Excel, posisinya di D, di folder namanya workshop regresi dan korelasi, namanya data workshop 2 dalam bentuk XLS, ya. Row name false ya, header true, NA oke. Saya ngambil dari sheet yang namanya regresi linear, begitu ya. Ini bisa Anda aplikasikan di sini. Kalau Anda belajar tuliskan program, bisa langsung ke R-Console itu tadi. Setelah data masuk, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini saya bahas regresi dulu. Saya pengen summary-nya dulu. Rangkumannya, bagaimana sih rangkumannya? Ya, summary dari WS ya, rangkuman dari WS. Nah, ini adalah data-data kita, rangkuman dari data statistik atau dari data-data kita. Minimumnya itu ada 0, maksimumnya ada di 1,5 untuk Y, variabel respon, X-nya, dan seterusnya begitu ya. Atau kita bisa lihat apakah data kita sudah ada atau belum, itu di view dataset. Kalau Anda klik, nanti Anda bisa nampak keluar datanya seperti ini. Begitu ya. Oke. Sebentar, Pak. Ya. Oke, ini partisipan bagaimana? Apa ada yang ketinggalan atau perlu diulang? Silakan. Lancar, Mas. Gimana? Ada yang kolom outputnya nggak keluar katanya Pak. Kolom Outputnya nggak keluar. output yang ini? Dari Mbak Ini. Nika Fernisia. Mungkin Jadi Mbaknya bisa on mic. Halo, iya Pak. monggo. Ya, kolom output saya nggak keluar, hanya bagian yang R script sama R markdown saja. Yang output bagian bawah itu nggak muncul. Itu gimana untuk bisa mengeluarkannya? Belum muncul nih. Iya. Oke. Jenengan pakai R yang versi berapa, Mbak? 4? 3,6. 3,6. Oke. Itu biasanya kalau memang tidak ada fungsi yang lain yang keliru, biasanya ketika Anda menginstalasi R Commander-nya itu. Biasanya ada yang errornya itu tapi tetap belum Anda perbaiki. Saran saya, Mbak ya, boleh Anda untuk instalasi package R Commander-nya lagi. Kalau memang tidak ada bagian-bagian yang bisa di ini ya, di edit ya. Ini kan sebenarnya bisa dinaik turunkan begitu ya Mbak ya. Kalau memang fungsi itu tidak bisa tidak bisa dilakukan, berarti mungkin Anda saya sarankan install untuk R Commander yang baru. Jadi bagian atas hanya muncul R script, kolom R script sama yang bagian bawah itu hanya bertuliskan submit. Submit gitu. Ininya potong ya. Iya. Ininya nggak keluar ya. Mungkin itu yang. Tapi sebenarnya itu bisa kok kayaknya untuk masih analisis ya. Tapi hanya untuk grafnya. Tapi kalau sudah outputnya nggak keluar, ya saya sarankan untuk instalasi R Commander-nya lagi. Karena memang banyak masalah kadang Mbak ini sharing aja ya, kita santai-santai aja. Banyak masalah ketika instalasi R Commander itu juga, karena sudah filenya besar gitu ya. Kadang koneksi internet putus aja dikit, ada yang beberapa package yang fungsi yang tidak terselesaikan itu, ya itu yang mungkin akan mengakibatkan yang ininya kurang begitu Mbak. Oh iya Pak, nanti saya coba lagi. Terima kasih banyak Pak. Oke, diikuti aja, nanti gini aja Mbak, nanti diikuti dulu, nanti ketika kesulitan ketika nanti kesulitan bisa hubungi admin untuk menjelaskan step-stepnya gitu. Siapa tahu ada yang keliru ya. Kalau memang mengalami kesulitan dari instalasi.
Oke, ini outputnya. Nah, pertama kita mau menguji apakah dia itu regresinya modelnya gimana sih? Linear kah, eksponensial kah, dan lain sebagainya. Tidak ada acuan, ya. Saya ini share ya, pengalaman ya. Tidak ada acuan, ada ahli yang menyatakan tetapkan saja dulu modelnya, baru nanti kita uji model tersebut, apakah memang linear atau tidak linear begitu. Atau mungkin ada beberapa, karena misalkan begini, kalau seandainya kita punya variabel Y1 dan X1, kita bisa tentukan plotnya. Oh, kalau bisa dibentuk dalam bentuk linear, oke, begitu. Tapi kalau seandainya variabelnya 10 misalkan, bagaimana kita bisa menentukan bahwa dia nanti fungsinya memang dalam bentuk linear atau tidak, begitu. Ada yang bisa linear, ada yang enggak. Ya kita cenderungan aja dulu. Kalau saya mungkin dalam mengatasi itu, mungkin ya, bisa jadi saya pakai scatter plot ya, yang metrik ini. Jadi diambil semuanya, bisa Anda klik semuanya itu. Nah, di sini ada density plot ya, saya klik yang density plot, terus saya pakai yang least square. Least square dulu untuk menunjukkan melihat hubungannya. Nanti saya akan coba yang smooth line ya. Oke, kita klik dulu. Nah, keluar outputnya seperti itu. Ini adalah data ya. X1 terhadap hubungan ya, ini Y-nya. Hubungan Y sama berapa nih? X3 ya. Hubungan Y sama X2 Y dengan X1. Ya. Menunjukkan bahwa kemungkinan ini memang ada bentuk-bentuk yang linear. Tapi kalau saya pengen bentuk yang sebenarnya itu bagaimana, Pak? Begitu ya. Ya, boleh ya. Ini untuk uji diagnostik awal ya. Sebelum Anda menentukan bahwa dia itu model-model yang bersifat linear. Scatter plot dulu metrik, terus saya ambil yang smooth line. Ya. Smooth line. Oke, kita klik, ya. Jadi hasilnya nanti keluar seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya terjadi, ya. Garis-garis putus-putus ini sebenarnya adalah pendekatan terbaik untuk model Anda, ya. Tapi kan nggak mungkin kita ini gimana cara mengestimasinya, gitu ya. Kalau kuadratik kan jelas bentuknya seperti U begitu ya. Tapi kalau bentuk kurvanya seperti ini bagaimana begitu ya. Oke lah, kita bisa naikkan kesemutannya atau kehalusannya. Smooth line ya. Kita naikkan kesemutannya menjadi 100. Apa yang kedua? Nah, ini sebenarnya yang akan menunjukkan pola hubungan antara variabel-variabel prediktor dengan nilai responnya. Kalau untuk X1 mungkin sama Y bisa dikatakan linear ya, karena dekat dengan linear, dan ini juga mungkin dalam bentuk yang lebih agak linear ya, kelihatan linear begitu ya, tidak dalam bentuk kurva. Kalau begitu. Jadi dalam kasus ini saya pilih untuk memodelkan dalam konteks regresi yang linear gitu ya. Bagaimana caranya? Ya kita klik statistik ya. Jantungnya untuk R Commander itu ada di statistik ya. Ini kalau untuk melihat rangkuman kontingensi tabel itu untuk data-data yang ini ya, kategori ya, kontingensi tabel dan lain sebagainya ya. Ini juga bisa sih untuk numerik. Min ini untuk uji t-test ya, single sample t-test, independent pirate ya, di workshop sebelumnya sudah. Proportion ini untuk uji proporsi, variansi juga uji homogenitas, nanti pakai variansi di sini ya. Non parametric test ya, ini ada Wilcoxon baik 2, 2 sampel, independent, single dan berpasangan, Kruskal-Wallis, Friedman dan lain sebagainya. Ya. Tapi untuk regresi kita ambil yang fit model.
Jadi di fit model itu ada beberapa model yang bisa digunakan. Yang pertama linear regression, linear model. Apa bedanya linear regression sama linear model? Nanti akan saya jelaskan. Dan GLM, generalized linear model itu apa? Ya. Terus ada juga yang generalized linear mixed model itu yang seperti gimana lagi? Ya, karena ini kita sudah tetapkan metode model regresinya. Nah, kita masuk ke sini. Variabel responnya tadi apa? Y, yakni produksi tembakau, dan yang lain itu adalah X1, X2, X3. Klik OK.